Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas videonya Mas Faizar ketika dia podcast dengan Denny Sumargo. Denny Sumargo ini bertanya tentang, kalau bahasa simpelnya itu, apakah saya ini ada jinnya? Kemudian Mas Faizar ini mengatakan, iya, kamu ada jinnya dari terah ibu ke atas. Ini videonya. Kalau kayak orang bilang saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa taunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada Mas, betul. Hah? Beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil. Hah? Serius? Serius? Gimana ngelihatnya? Ya ada lah, ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Ini bukan ramalan lah ya Mas, kita lihat dari tanda-tanda di tangan. Ada apa? Ya ada itu dari kecil. Dari apa namanya? Dari lekukan di bagian lambungnya, ya. Kemudian di parutnya, kelihatan semua. Iya kelihatan tuh. Ada apa? Tapi sorry ya, lebih cenderungnya itu dari terah ibu ke atas ya. Ibu ke atas ini. Di dalam video tersebut kalau kita perhatikan, Mas Faizar ini ketika ditanya oleh Denny Sumargo, tentu Denny Sumargo ini menurut saya dia orang yang cerdas ya. Karena ketika Mas Faizar ini, dia orang yang berbicara di setiap video itu seseorang tidak bisa melihat jin. Dan ketika juga dia undang, tentu Denny Sumargo ini akan mencari profilnya dulu, sehingga ketika Mas Faizar ini mengatakan seperti itu, mungkin bahasanya itu dijebak Mas Faizar ini oleh Denny Sumargo ini. Ternyata Mas Faizar ini masuk ke dalam giringan opini yang sebenarnya dia mengatakan tidak bisa lihat seseorang itu, tapi Mas Faizar ini kok bisa lihat. Itu pertanyaan menjebak menurut saya. Ketika ditanya oleh Denny Sumargo ini, apakah Denny Sumargo ini ada jinnya, Mas Faizar mengatakan, iya, kamu ada jinnya dari terah ibu ke atas. Kalau dibahasakan mungkin dia mengatakan jin nasab ya, dari ibu ke atas, dari terah ibu ke atas. Kalau bahasa Mas Faizar seperti ini, maka Mas Faizar ini sama seperti orang yang dikatakan oleh Mas Faizar itu dukun. Jadi sebenarnya Mas Faizar ini kalau dikatakan orang yang dapat menerka seseorang itu ada jinnya itu dukun, ya Mas Faizar itu seharusnya dukun juga. Kemudian kita akan melihat ta'rif. Sebenarnya kahin itu menurut pandangan atau khazanah Islam itu seperti apa? Atau di dalam kitab-kitab ulama yang muktabar itu seperti apa? Kita nanti akan membacakan beberapa ibarat dan menyimpulkan bahwasanya nanti Mas Faizar ini sama sebenarnya secara ta'rif masuk seperti apa yang ada di dalam ta'rif ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah dukun nanti Mas Faizar ini. Pertama yang ada di dalam kitab Ruhul Bayan. Di sini ada ibarat wal kainu huwa alladhi yukhbiru anil kawaini fi mustaqbaliz zamani wa yad'i ma'rifatal asrari. Ini akan saya bacakan dalil secara umum dulu. Kahin ini di dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan bahwasanya kahin itu seseorang yang dapat menghabarkan tentang perkara-perkara di zaman mustaqbal. Kemudian dia mengaku dirinya dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Itu simpelnya seperti itu. Kemudian di kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib, di sini juga mengutip ibarat di dalam kitab Al-Misbah atau di dalam Qamus Al-Misbah. Wa qala fil Misbah al-arafu bitasydid man yukhbiru anil madhi wal kainu man yukhbiru anil madhi wal mustaqbali. Di sini dikatakan bahwasanya kalau arraf itu seseorang yang mengetahui hal-hal yang sudah lewat. Kemudian kalau kahin itu seseorang yang mengetahui perkara yang sudah lewat dan yang akan datang, yang menghabarkan. Jadi kahin dengan araf ini sama-sama masuk di dalam ta'arif dukun. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'an Fiqhiyah, di sini ada ibarat al-kihanatu atau bisa dibaca al-kahanatu awit takahhunu iddi'a'u ilmil waibi. Al-kihanah awit takahhun atau takahhun itu merupakan pengakuan dapat melihat hal-hal yang gaib. Kemudian wal kahinu huwallazi yukhbiru an ba'dil mudmarati. Kahin itu atau dukun itu seseorang yang dapat menghabarkan atau yang menghabarkan hal-hal yang gaib. Wa yusibu ba'daha wa yukhti'u aktsaraha. Dan kadang benar tapi banyak salahnya. Jadi simpelnya di dalam Barat al-Mus al-Fiqhiyah ini bahwasanya kahin itu atau dukun itu seseorang yang menghabarkan hal-hal yang gaib dan kadang itu benar tapi banyak salahnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, nanti di dalam ibarat ini yang hampir sama dengan apa yang terjadi kepada Mas Faizar ini.
Innal kahina huwa alladhi yadda'i mutala'ata ilmil ghaibi wa yukhbirun nasa anil kawaini. Kahin itu adalah seseorang yang menghabarkan atau seseorang yang mengaku-ngaku dapat melihat hal-hal yang gaib dan mengkabarkan manusia tentang hal-hal tersebut. Qala wa kana fil arabi kahanatun yadda'una annahum ya'rifuna katsiran minal umuri. Dan di kalangan orang Arab itu atau di orang-orang Arab itu ada dukun-dukun yang mengaku dia dapat melihat hal-hal yang gaib. Faminhum man yaz'umu anna lahu rufaqa'ah minal jinni wa tabi'atan tulqi ilaihi al-akhbar. Dan sebagian di mereka itu ada yang menyangka dirinya itu mempunyai rufaqa, mempunyai teman-teman dari jin dan punya khaddam yang menghabarkan padanya tentang hal-hal yang gaib itu. Wa minhum yang ini yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada Mas Faizar. Wa minhum man kana yadda'i annahu yastadrikul umur bi fahmin u'tiyahu. Dan ada di sebagian dukun-dukun itu yang mengaku dirinya dapat melihat atau menemukan atau dapat melihat sesuatu dengan pemahaman yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita praktikkan ibarat ini sama seperti Mas Faizar itu mengatakan bahwasanya kamu ini ada jinnya, saya melihat tanda-tanda itu dari tangan, garis-garis tangan kamu. Jadi seseorang ini, sebagian dukun ini mengatakan bahwasanya dia dapat melihat sesuatu perkara yang gaib dengan pemahaman yang diberikan kepadanya. Jadi Mas Faizar ini mengatakan kepada Dini Sumargo, kamu ada jinnya dengan garis-garis tangan. Dan katanya ilmunya tersebut itu mahal karena didapat dari Mesir. Jadi Mas Faizar ini kalau melihat ta'rif ini sama seperti halnya dukun yang masuk ta'rif atau yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Jadi kalau kita klaim Mas Faizar ini adalah juga termasuk dukun, tentu tidak salah klaimnya kita ini. Karena memang kalau kita melihat ta'rif yang diungkapkan atau yang dijabarkan oleh Imam Nawawi, itu masuk Mas Faizar ini. Karena ketika ditanya oleh Dini Sumargo ini, apakah saya ada jinnya? Dia mengatakan, iya ada jinnya kamu dengan garis-garis tangan yang ada di tanganmu. Atau bahasanya itu adalah saya tahu dari garis-garis tanganmu. Tentu hal yang seperti ini persis seperti apa yang disematkan oleh Mas Faizar ke orang-orang yang dikatakan itu dukun. Karena memang seseorang yang dikatakan dukun itu adalah seseorang yang dapat mengetahui seseorang itu ada jinnya atau tidak. Ya Mas Faizar sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi menurut saya Mas Faizar itu di dalam podcast itu sebenarnya sudah terjebak dengan pertanyaan Dini Sumargo. Tapi Dini Sumargo itu tidak, istilahnya itu menurut saya itu menghargai kepada tamunya. Tidak nyerang balik, cuma memancing saja ketika masuk, ya berarti dia juga sama seperti itu. Dan bagi para jemaahnya Mas Faizar, jangan dianggap ketika kami mengkritik itu ya itu merendahkan atau istilahnya menjatuhkan Mas Faizar. Tidak. Kami ini mengkritik Mas Faizar itu agar lebih baik Mas Faizar itu. Terbukti Mas Faizar itu menerima atau menjadi baik setelah kami kritik. Pertama tentang masalah Mas Faizar itu ketika di awal dia tidak pernah menyebutkan ketika seseorang itu melihat jin, dia ditolak sahadanya, tidak pernah menyebutkan dalam wujud aslinya. Akan tetapi setelah kami kritik itu beberapa kali, Mas Faizar ini ternyata mensematkan atau istilahnya itu juga menjelaskan bahwasanya itu yang dimaksud adalah dalam bentuk aslinya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman dalam video dibandingkan video yang lamanya dengan video yang terbaru. Kemudian yang kedua, Mas Faizar ini ketika mengatakan bahwasanya tidak boleh mengambil sanad ilmu dari orang yang melihat jin, itu kan dia menyatakan bahwasanya itu adalah murni dari pendapatnya. Ini kan terbukti bahwasanya ketika Mas Faizar ini diingatkan itu juga berguna. Ya seharusnya teman-teman yang mencintai Mas Faizar ini harus bersyukur dengan adanya kami ini yang mengkantar Mas Faizar ini. Dan juga Mas Faizar seharusnya bersyukur kepada kami ini yang mengkantar Mas Faizar ini. Karena kami ini mengkantar bukan dalam rangka tidak suka atau istilahnya itu iri terhadap Mas Faizar atau pansos ya, tidak. Kami hanya dalam rangka idharul haq, menjelaskan ini yang benar. Biar jamaahnya yang ikut sama Mas Faizar ini tidak salah terus. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga ini bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.